Di sini kami sampaikan kepada tim bahwa diizinkan kepada kuasa hukum untuk beracara. Kalau besok tidak dipenuhi, kuasa hukum tidak dapat kami giatkan untuk beracara. Selanjutnya, kami persilakan kepada pemohon untuk membacakan permohonan pemohon kepada Sekretaris Majelis membuka di slide. Kami persilakan. Terima kasih yang mulia. Barangkali sudah masuk ini poin yang kami sampaikan melalui sekretaris dapat dibuka dulu supaya teman-teman dari kuasa hukum dan KIP bisa melihat maksudnya mulia serta semuanya. Kalau ada sama kami PowerPoint bisa kami kirim PowerPoint aja. PowerPoint ya untuk semuanya. Boleh ya? Izin yang dibacakan di SP1. Oke. Nanti untuk penjabaran akan kami berikan kesempatan. Terlebih dahulu dibacakan dulu di SP1 nya. Untuk kesempatan penjabaran akan kami berikan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih kepada sekretaris yang sudah. Terima kasih semuanya. Pertama, mudah-mudahan sabar daripada pemohon menghadapi sidang ini sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Luar. Pemohon 1. Ismail selaku pasangan calon bupati. 2. Muhammad Ridha Syahputra selaku pasangan calon wakil bupati. Melalui kuasa hukum bertanggal 16 September 2024 diberikan kepada Office Muzakir 87. Di dalamnya kuasanya Muzakir SH KIL dan KID SHMH yang merupakan kuasa pemohon. Dalam hal ini memberikan perlawanan ataupun melawan terhadap termohon, yaitu Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Gayo Luar. Kemudian kewenangan Panwaslu Gayo Luar berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Berdasarkan undang-undang tersebut dan undang-undang yang lain, junto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PU Strip 17/2019 tertanggal 29 Januari 2020. Panwaslu Gayo Luar menurut pendapat kami berwenang menyelesaikan permohonan sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati. Kedudukan hukum pemohon berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 2014 dan perubahannya semuanya, Peraturan Bawaslu dan perubahannya Nomor 2 2024-2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, pemohon mempunyai legalitas ataupun mempunyai legal standing sebagai pemohon karena sudah mendaftar sebagai pasangan calon dari atau melalui perseorangan atau independen untuk calon bupati dan wakil bupati Jaya Luas. Oleh karena itu, karena sudah terdaftar sebagai calon, maka oleh termohon dapat dinyatakan termohon adalah mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk memohon perkara ini. Kemudian kedudukan hukum termohon juga sama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan bupati, gubernur, wali kota dan wakilnya, serta Junto Peraturan Bawaslu Nomor 2 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya. Termohon sebagai penyelenggara pemilu pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Jaya Luas, termohon telah menerbitkan keputusan nomor 62 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon di mana pemohon dinyatakan PMS, sehingga secara hukum legal standing kedudukan hukum termohon tepat sebagai termohon di dalam permohonan ini. Selanjutnya, pokok permohonan. Surat keputusan KIP atau SK KIP Kabupaten Jaya Luas nomor 62 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon beserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jaya Luas oleh termohon. Putusan tersebut jelas-jelas merugikan langsung yang langsung dialami oleh pemohon. Pasangan calon terhambat haknya sebagai calon bupati yang akan dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Jaya Luas. Paslon dan tim sukses terkendala segala proses sosialisasi terkait, bahkan ujung-ujungnya nama baik pemohon menjadi tercemar. Oleh karena itu, pokok permohonan tepat kami khusus masalah SK nomor 62 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh pemohon. Selanjutnya tentang alasan pemohon membuat permohonan melalui Panwaslu Kabupaten Jaya Luas. 1. Tentang adanya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 garing PUU strip 7 Romawi strip 2009. Di dalam putusan tersebut untuk mantan narapidana diberikan syarat kumulatif, yakni 3 syarat. 1. Apabila sudah menjalani 5 tahun hukuman pidananya, maka boleh menjadi calon. 2. Apabila tidak melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang. 3. Apabila mantan narapidana tersebut bukan sebagai bandar narkoba. Atas keputusan nomor 4 dari Mahkamah Konstitusi tersebut disyaratkan 3 macam syarat kumulatif, lalu sudah dicabut lagi oleh Mahkamah Konstitusi dalam judicial review tahun 2015 dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 garing PUU strip 13 Romawi strip 2015 mengenai hak mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada dibenarkan, menyatakan dicabut pasal 7 huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat kumulatif lainnya, maka sudah tidak berlaku, hanya ditinggalkan 1 syarat,
yakni bagi mantan narapidana yang sudah melewati di tahun yang dijalaninya, cukup satu syarat saja ditinggalkan oleh MK, bahwa mantan narapidana tersebut secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana atau terpidana. Yang selanjutnya diatur di dalam Juknis 1229 KPU RI. Diatur lex spesialis di Aceh juga di dalam Kanun nomor 7 yang terkait perubahan di Aceh. Yang mana di Kanun nomor 7 juga disyaratkan, yakni secara terbuka mantan narapidana tersebut dan jujur mantan narapidana tersebut menyampaikan melalui publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Yang mulia, pemohon dalam hal ini semua sudah memenuhi syarat. Syarat Kanun nomor 7, syarat keputusan MK nomor 42 sudah kami laksanakan, sudah kami sampaikan. Sehingga cukup alasan kami, pantaslah kami untuk di MS-kan sebagai calon Bupati Kabupaten Jaya Luas melalui calon dari independen. Kemudian alasan berikutnya tentang Aceh, khusus Aceh. Keputusan KPU nomor 1229 tentang Juknis, undang-undang tentang pemilu tidak berlaku di Aceh. Yang berlaku di Aceh adalah lex spesialis, yakni yang terakhir. Sebelumnya Kanun nomor 12 lalu diubah menjadi Kanun nomor 7 tahun 2004. Dapat dilaksanakan di Kabupaten Jaya Luas dalam pemilihan calon bupati, wakil bupati Kabupaten Jaya Luas. Adalah ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar menentukan KIP Kabupaten Aceh, Kabupaten Jaya Luas. Dalam hal ini di dalam putusan nomor 62 oleh tahun 2004 oleh KIP Kabupaten Jaya Luas dimuat dasarnya Kanun nomor 7. Disayangkan yang mulia, kami di DNS-kan, padahal di dalam syarat tersebut tidak disebut berlaku pemohon pernah melakukan kejahatan berulang-ulang. Karena syarat tentang kejahatan berulang-ulang itu sudah dicabut oleh MK melalui keputusan nomor 42. Sehingga inilah tindakan termohon yang melanggar hukum, yang tidak sesuai dengan prosedur, yang menurut kami merugikan kami. Di dalam sidang yang mulia ini kami mohon kepada majelis hakim yang mulia, karena kami sudah memenuhi syarat menurut pendapat kami di dalam ketentuan hukum lex spesialis, khususnya di Aceh berlakunya, bukan berlaku di Jakarta, bukan berlaku di seluruh Indonesia, hanya di Aceh. Undang-undang Kanun nomor 7 menjelaskan kami memenuhi syarat, harus dimasukkan, harus di-MS-kan kami. Kemudian, oleh karena itu, melalui permohonan yang dibacakan ini, kami mohon untuk diputuskan yang seadil-adilnya dengan petitum yang kami minta. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan ke-1 Medan nomor W2 titik pas titik pas titik 18 titik PK titik 01 titik 04 titik 06 strip 13469 tanggal 26 Agustus 2024 adalah benar dan sah sebagai syarat administrasi surat keterangan, bukan sebagai pelaku kejahatan berbuat. Karena kami sudah masukkan dinilai oleh Jaya Luas itu tidak benar, walaupun sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Kami masukkan juga itu, kami sudah masukkan dan sudah memenuhi syarat juga di bidang pelaku tidak berlaku. Kedua, membatalkan keputusan Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Jaya Luas nomor 62 tahun 2024 tanggal 22 September tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jaya Luas tahun 2024. Keempat,
membatalkan berita acara Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kabupaten Jaya Luas nomor 134 PR 02.2 strip BA garis miring 1113 garis miring 2024 tanggal 22 September 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jaya Luas tahun 2024. Ya, Dalam hal ini kata tertib kita sudah disampaikan tadi, ketika pemohon membacakan permohonannya, bagi termohon kami harapkan untuk diam. Kawan-kawan akan kami berikan kesempatan, ya. Tidak perlu kesana kemari karena kami sudah berikan kesempatan terkait administrasi itu untuk dibawa kemari. Nanti kita diskusikan. Kan kami berikan kesempatan. Lihat ini dan secara hikmat. Nanti juga sama persis akan kami lakukan sedemikian. Lanjutkan. terima kasih yang mulia. Selanjutnya, membatalkan berita acara Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Jaya Luas nomor 88 garis miring PR.02.2 strip BA garis miring 1113 strip 2024 tanggal 14 September 2024 tentang penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jaya Luas tahun 2024. Selanjutnya, menyatakan perbuatan termohon adalah melanggar proses prosedur pedoman teknis KPU RI nomor 1229 tahun 2024 tentang persyaratan calon bupati wakil bupati dan melanggar juga Juknis Aceh nomor 29 tahun 2024 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Aceh nomor 17 2024. Kemudian menyatakan keputusan KIP Jaya Luas nomor 62 tahun 2024 tanggal 22 September 2024 bertentangan juga dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 42 garis miring PUU strip 13 Romawi garis miring 2015 mengenai hak mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada dan implementasinya bagi pengisian jabatan publik. Selanjutnya, menetapkan pemohon Ismail sebagai calon bupati Jaya Luas bersama pemohon Muhammad Rizal Saputra sebagai calon wakil bupati Jaya Luas dari kalangan dari independen atau melalui independen yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Berikutnya, memerintahkan KIP Kabupaten Jaya Luas untuk menetapkan nomor urut pemohon Ismail dan Muhammad Rizal Saputra sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dari perseorangan di Kabupaten Jaya Luas dengan nomor urut 3. Selanjutnya, memerintahkan kepada KIP Kabupaten Jaya Luas untuk menetapkan kembali jadwal pembukaan rekening dana kampanye RKDK, penyampaian visi dan misi dan debat kandidat yang mengikutkan pemohon Ismail dan Muhammad Rizal Saputra sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati dari persoalan Kabupaten Jaya Luas. Yang terakhir, memerintahkan kepada KIP Kabupaten Jaya Luas untuk memperbaiki nama baik pemohon dengan cara memuat berita minimal 2 media massa online atau cetak sebanyak 7 kali tayangan dengan isi permohonan
maaf kepada pasangan calon, tim sukses pasangan calon, serta kepada seluruh masyarakat yang luas atas kesalahannya dan juga membuat pengumuman ulang dalam bentuk baliho ukuran 3 meter kali 4 meter di 11 kecamatan se-Kabupaten Gayo luas. Ini petitum yang terakhir. Barangkali penjelasannya ya. Sebentar. Silakan diberikan penjelasan sekitar 15 menit. Terima kasih. Kami mengambil dari terakhir mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang mana yang harus dikabulkan seluruhnya? Satu, tentang surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan. Menurut kami, surat keterangan dari Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan yang isinya surat keterangan ujungnya perakhiran masa jabatan, isinya di dalam menyatakan pemohon tidak pernah melakukan kejahatan berulang dan bukan bandar narkoba. Walaupun tidak disyaratkan di dalam ketentuan Lex Specialis di Aceh, Kanun nomor 7 atau Kanun nomor 14, kami buat karena sebelumnya belum lahirnya Kanun nomor 7. Kami buat dan sudah dibuat. Menurut kami itu harus dinyatakan benar karena tugas termohon bukan sebagai hakim yang menjustice surat kami itu tidak benar dengan alasan ya menurut pendapat kami, menurut penafsiran kami buta hukum nggak ngerti, maka di-MS-kan dengan alasan itu. Menurut kami harus di-MS-kan kami bukan dengan alasan ini. Dan atas ini juga ada kami memohon kepada Menkumham di Jakarta. Sudah keluar surat yang isinya tidak sama dengan itu, yang mana dikatakan di sana bahwa pemohon memang ada melakukan tindak pidana 2 kali. Pertama tentang pelanggaran, yang mana dia mengetahui ada orang membawa sesuatu barang haram narkotika melalui mobil yang dia sewa di pos lintas. Lalu karena dia nggak melapor, melanggar peraturan 161 tentang narkotika. Kalau kita tahu harus melapor. Dia nggak tahu itu harus melapor. Ada orang kampung yang nggak ngerti dia, sehingga dihukumlah karena nggak ngertinya 3 bulan penjara percobaan dalam putusan subsidiarnya. Tapi yang putusan yang bukan hak jaksa yang primer itu tidak terbukti dan dia bebas dari putusan tersebut tentang kejahatan. Tapi pelanggaran terbukti karena dia nggak melapor. Beda pelanggaran dengan kejahatan yang mulia. Dalam hukum pidana dibagi 2 dia, ada pelanggaran, ada kejahatan. Tidak bisa kita katakan cuma itu pidana karena yang diminta kejahatan bukan pidana. Pidana pengulang, nggak ada diminta pidana pengulang, diminta kejahatan. Kenapa diminta kejahatan? Karena pidana itu dibagi 2, ada kejahatan, ada pelanggaran. Sehingga menurut pendapat kami dia tidak pernah melakukan kejahatan 2 kali. Apalagi hukumannya ya percobaan 3 bulan, ya pelanggaran. Yang kedua memang dia ada yang melakukan sebagai kuliah narkoba, hukumannya narkoba sudah dijalani 8 tahun lebih. 4 tahun sekarang sudah sampai 8 tahun dari tahun 2013 ya. Jadi sudah melewati dari masa yang diatur dari undang-undang. Sehingga putusan MK yang berikutnya kami minta nomor 42 disebutkan syarat kumulatif yang 3 macam yang putusan MK nomor 4 yang lama sudah dihapus, tinggal 1 syarat. Jika mantan narapidana yang sudah menjalani hukumannya melebihi 5 tahun bisa mencalonkan diri asal dia secara jujur dan terbuka menyampaikan kepada publik. Dan itu sudah kami masukkan dan kami sudah sampaikan melalui media massa 7 kali juknis dari tim Aceh nomor 17 yang lalu. Ya sudah memenuhi syarat. Termohon sudah menyatakan di dalam berita acara nomor 88 kami memenuhi syarat dan dibenarkan surat tersebut. Dibenarkan juga apa yang sudah kami sampaikan melalui media massa 7 kali berturut-turut ditayangkan kami pernah mantan narapidana hukuman sekian, keputusan sekian sudah dibenarkan oleh termohon. Kami juga heran sudah dibenarkan, kenapa disalahkan gara-gara yang tidak diatur dalam undang-undang tentang
perbuatan yang tidak berulang-ulang. Surat keterangan kami dikeluarkan oleh Bapak Medan. Padahal di dalam Juknis KIP RI nomor 29 halaman 12 poin tentang mantan narapidana itu harus diumumkan secara terbuka melalui media massa yang dilampirkan, sudah dilampirkan. Cuma itu yang disyaratkan di sana. Padahal itu dari generalis yang dia kata. Eksklusif di Indonesia apa di Aceh hanya satu syarat saja di dalam kami. Merujuk keputusan 62 oleh termohon ada satu dasarnya, nomenklaturnya. Kanun nomor 7. Tidak ada juknis nomor 29 dibuatnya. Tidak ada juknis KPU RI nomor 1229. Yang lupa dia, yang nggak tahu. Sehingga kami menyatakan dengan tidak tahu, dengan lupanya, dengan kami nggak ngerti hukum, terpaksa kami di MSN. Oleh karena itu yang mulia, kami melalui kesempatan yang mulia ini mohon dengan kerendahan hati atas tindakan termohon yang melanggar hukum yang improsedural yang kami sudah melaporkan ke DKPP, improsedural yang mana di dalam Undang-Undang 1 nomor 6 2020 dinyatakan pasal 180 dipidana lebih kurang 96 bulan bagi penyelenggara yang menghambat hak paslon. Itu sudah dilaporkan ke DKPP dan harus dipecat ini ya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati, dengan perasaan yang kami yang mendalam sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28D dalam perubahannya disebutkan setiap warga negara berhak memilih dan berhak dipilih. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PSD satunya ada yang mau diperbaiki? Sudah cukup? Jika nanti ada yang ingin diperbaiki sebatas tidak untuk pokok permohonan, akan kami berikan kesempatan dicatat oleh sekretaris majelis. Ada yang mulia, kami akan perbaiki mungkin bukan menangkan memperbaiki karena di sana kan sebenarnya kita ada kanun nomor 12 harusnya itu kanun nomor 7. Baik, nanti sampaikan kepada sekretaris majelis dan prosedurnya ditandatangani. Selanjutnya disampaikan sebelum pemeriksaan alat bukti. Izin yang mulia, kami dari pemohon keberatan atas adanya perubahan dari pemohon. Melihat sidang sebelumnya, pemohon telah diberikan kesempatan untuk perbaikan permohonan. Dengan demikian, menurut kami sudah cukup perbaikan dari pemohon. Terima kasih. Baik, nanti akan kita buka peraturannya boleh atau tidak boleh. Selanjutnya, kepada termohon untuk diberikan waktu membacakan PSD 7. Silakan menunggu, yang penting masih di atas koridor. Dan setelah itu, setelah selesai nanti silakan menjabarkan poin-poin pokok yang dianggap perlu selama 15 menit. Silakan menunjuk siapa sebagai corong mikrofon. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk membacakan jawaban dari pemohon secara keseluruhan. Kami bacakan secara keseluruhan dan tidak hanya poin-poin saja. Untuk ini kepada kuasa hukum kami silakan untuk membacakan. Terima kasih. Izin yang mulia, sedikit saja sebelum dibacakan, kalau dibolehkan. Oke. Ini diberikan instruksi, saya boleh tahu. Ini juga saya boleh tahu. Silakan apa? Bahwa untuk permohonan pemohon sudah ditanyakan, sudah diterima belum oleh termohon?
Sejauh ini kami jawaban pemohon belum kami terima. Terima kasih. Baik. Sebentar lagi setelah dibacakan pemohon akan kita berikan satu langkah kepada setelah dibacakan termohon akan kita berikan satu langkah kepada termohon. Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Majelis Musyawarah Terbuka ini serta jajarannya. Saya ucapkan terima kasih terhadap pemohon. Baik, dengan ini kami dari termohon akan menyampaikan jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo tahun 2024 dengan nomor register 001-11-PRS-11-11-9 yang diajukan oleh bakal pasangan calon Ismail Sarjana Ekonomi dan Insinyur M. Diga Saputra. Kami akan masuk kepada kedudukan hukum termohon. 1. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wakil wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa PKPU Kabupaten Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pilkada. 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diubah dengan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disebut KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan anggota DPRA dan DPRK, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota. 3. Bahwa pemohon adalah KIP Kabupaten Gayo Luas sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Luas tahun 2024. 4. Bahwa pasal 6 ayat 2 huruf A Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota pada pokoknya mengatur bahwa termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri dari KPU provinsi atau KPU kabupaten kota untuk sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilu. 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 junto ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pilkada dan pasal 1 angka 13 Kanun Aceh Pemilihan, termohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Luas tahun 2024 memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini. Selanjutnya dalam pokok permohonan. Dalam pokok permohonan ini akan dibacakan oleh rekan kami. Terima kasih izin Majelis Musyawarah untuk melanjutkan dalam pokok permohonan bahwa termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil pemohon dalam permohonan yang kecuali yang diakui secara tegas oleh termohon. Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, termohon perlu menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, termohon selalu berpegang pada asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa permohonan pemohon pada pokoknya menuntut pembatalan keputusan KIP Kabupaten Gayo Luas nomor 62 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo Luas tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 selanjutnya disebut SK 62 dari 2024 dengan alasan bahwa calon bupati atas nama Ismail bukan pelaku kejahatan berulang-ulang sehingga pemohon menuduh termohon telah keliru
memutuskan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat calon bupati, bukan pelaku kejahatan berulang-ulang, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 huruf F Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2024, selanjutnya disebut PKPU pencalonan. Menurut pemohon, keputusan termohon cacat hukum karena SK 62/2024 diterbitkan berdasarkan berita acara termohon nomor 134 garing PL.02.2/BA/1113/2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gayo tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, selanjutnya disebut BA134/2024, dibuat menyalahi prosedur karena tidak ditandatangani oleh dua komisioner KIP Kabupaten Gayo, yaitu Syarul Husna dan Hidayah Syah. Dalam positanya, pemohon menuduh termohon telah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Keputusan KPU RI nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya disebut SK 129/2024. Yang B, Keputusan KIP Aceh nomor 17 tahun 2024 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Aceh tahun 2024. Selanjutnya disebut SK KIP Aceh pedoman teknis pencalonan. Bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pemohon adalah bukan pelaku kejahatan berulang-ulang adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa calon bupati atas nama Ismail telah 2 kali dijatuhi pidana sebagaimana berikut. A. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blang Jejeran nomor 05/PB/2013/PN-BKJ tertanggal 4 Februari 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Ismail bin Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 131 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara selama 3 bulan. Selanjutnya disebut putusan PN Blang Jejeran nomor 05/2013. Yang kedua, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1517/PB/2017/PN-MDN tertanggal 23 September 2013 yang menyatakan bahwa terdakwa Ismail bin Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan pidana penjara selama 6 tahun. Selanjutnya disebut putusan PN Medan 1531 bahwa ketentuan pasal 131 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, pasal 115, pasal 116, 117, 118, 119, pasal 120, pasal 121, 122, 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat 1, pasal 126 ayat 1 dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Bahwa ketentuan pasal 114 ayat 1 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika mengatur sebagai berikut. Ketentuan pasal 114 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyalahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya ketentuan pasal 114 ayat 2 mengatur bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli tanpa perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan
menggunakan atau menerima narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram. Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama di 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat 1 ditambah 1/3. Ketentuan pasal 132 ayat 1 mengatur bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, 112, 113 dan seterusnya, pelaku dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut. Bahwa berdasarkan putusan PN Blank Kejeran 05/2013 tersebut, di atas calon bupati atas nama Ismail telah dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan narkotika. Dan pada tahun yang sama pula, calon bupati atas nama Ismail kembali dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana yang juga berkaitan dengan kejahatan narkotika. Sesuai dengan putusan PN Medan 1931/2013, fakta ini membuktikan bahwa calon bupati atas nama Ismail telah melakukan kejahatan yang berulang atau residivis. Bahwa yang dimaksud pidana berulang dapat merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 56/PUU/17 selanjutnya disebut putusan MK 56/2019, ketika mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah menjadi pelaku kejahatan berulang atau residivis. Bahwa selanjutnya menurut E.Y. Kanter dan S.R. Janturi dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, residif atau residif ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu. Merujuk pada pengertian dari di atas, dapat kita simpulkan bahwa residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Bahwa menurut pendapat Badan Nanawi Arif dalam buku yang berjudul Seri Kuliah-Kuliah Hukum Pidana 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang 1984 halaman 66, residif adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana di mana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Berdasarkan pengertian tersebut, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai pengulangan suatu tindak pidana atau residivis, yaitu A. Pelaku adalah orang yang sama. B. Terulang suatu tindak pidana yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ikrah van gewisde. C. Seorang atau pelaku yang sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya. Dan terakhir D. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Residivis merupakan seorang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu tertentu. Bahwa merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis residivis. Yang pertama residivis umum atau general residif yang diatur dalam pasal 468 sampai dengan 488 KUHP, di mana kelompok ini tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi. Artinya, seorang dapat dikatakan residivis selama yang bersangkutan mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan pidana tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu, akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Yang kedua adalah residivis khusus, yaitu special residif, di mana setiap pasal dalam KUHP mempunyai ajaran residivis atau peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam 489 ayat 2, 495 ayat 2, dan pasal 512 ayat 3 dan seterusnya. Sifat dari perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu atas perbuatan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Bahwa kesimpulan termohon dalam hal ini adalah Kip Gayo Luwes yang memutus calon bupati atas nama Ismail termasuk pelaku kejahatan berulang atau residivis telah sesuai dengan pendapat para ahli hukum pidana sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan bahwa calon bupati atas nama Ismail bukan pelaku kejahatan yang berulang adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, dalil pemohon dimaksud haruslah dikesampingkan atau ditolak.
bahwa selanjutnya ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU pencalonan pada pokoknya mengatur bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota atau calon wakil wali kota tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan narapidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati diri sebagai mantan narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU pencalonan tersebut dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Gaya Luwes tahun 2024, calon bupati harus memenuhi syarat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang berdasarkan fakta hukum bahwa calon bupati Ismail pernah 2 kali dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Lantik 05/2013 dan putusan PN Medan 1531/2013 sehingga memenuhi unsur sebagai residivis atau pelaku kejahatan berulang. Sebagaimana pendapat beberapa ahli hukum pidana tersebut di atas, maka calon bupati Ismail tidak memenuhi syarat bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang sebagaimana diatur pasal 14 ayat 2 huruf PKP pencalonan. Oleh karena itu, kesimpulan termohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat bukan pelaku kejahatan berulang sesuai pasal 14 ayat 2 huruf PKP pencalonan. Sebagaimana berita acara termohon nomor 134 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan pemilu sudah benar secara hukum bahwa dalil pemohon yang menyatakan calon bupati Ismail bukan sebagai pelaku kejahatan berulang sehingga pemohon memenuhi syarat ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf PKP pencalonan dengan merujuk pada surat keterangan pengadilan pimpinan nomor W2.pas-pas 18 PK .01.04.06/1349 tertanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pemasyarakatan kelas 1 Medan, Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara atau sebut selanjutnya akan disebut Suket Bapas Medan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa Suket Bapas Medan dimaksudkan yang menerangkan status Ismail bin Dery. Pada pokoknya menyatakan bahwa selama klien Ismail menjalani sisa pidana sampai saat dikeluarkannya surat tersebut, klien tersebut tidak pernah mengulangi tindakan residivis di wilayah kerja Bapas kelas 1 Medan. Serta berdasarkan penggalian data yang pernah dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan Bapas kelas 1 Medan dan berdasarkan Undang-Undang 35/2009 narkotika pasal 114 bahwa klien tersebut tidak merupakan bandar narkotika. Berdasarkan suket Bapas Medan tersebut, Bapas Medan hanya menyatakan bahwa Ismail tidak pernah mengulangi tindak pidana residivis di wilayah kerja Bapas kelas 1 Medan, di mana suket Bapas Medan tersebut hanya merujuk pada wilayah kerja Bapas kelas 1 Medan, Provinsi Sumatera Utara dan tidak mempertimbangkan tindak pidana yang terjadi di daerah di luar wilayah kerja Bapas kelas 1 Medan, termasuk tidak mempertimbangkan adanya fakta hukum bahwa Ismail bin Dery pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan karena melanggar ketentuan 131 Undang-Undang Narkotika sebagaimana putusan PN Lantik 05/2013 yang berada di luar wilayah kerja Bapas kelas 1 Medan itu sendiri. Bahwa suket Bapas Medan dimaksud tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk memutuskan bahwa Ismail sebagai calon bupati bukan pelaku kejahatan berulang-ulang sehingga tindakan termohon sudah benar secara hukum yang menyimpulkan bahwa suket Bapas Medan tersebut tidak benar sebagai dasar rujukan bahwa Ismail bukan pelaku kejahatan berulang-ulang sebagaimana keputusan termohon yang dikeluarkan dalam berita acara nomor 88/PL 02.BA/1113/2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gaya Luwes tahun 2024 tertanggal 14 September 2024. Oleh karena itu dalil pemohon yang menyatakan Ismail bukan pelaku kejahatan berulang dengan merujuk pada suket Bapas Medan adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak. Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon seharusnya memenuhi syarat sebagai calon bupati dan wakil bupati Gaya Luwes tahun 2024 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
sehingga oleh karenanya dalil pemohon dimaksud harus dikesampingkan atau ditolak. Selanjutnya bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa BA 134/2024 adalah cacat hukum karena terdapat 2 orang komisioner KIP Gaya Luwes atas nama Syarul Husna dan Hidayat Syah tidak menandatangani BA 134/2024. Dalam permohonannya, pemohon tidak merujuk satupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan dalil pemohon tersebut dimaksud. Dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena rapat pleno tersebut KIP Gaya Luwes tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gaya Luwes tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024 dihadiri oleh seluruh komisioner KIP Gaya Luwes, yaitu Khairudin selaku ketua dan 4 orang anggota komisioner KIP Gaya Luwes lainnya, yaitu Ali Amran, Syarul Husna, Hidayat Syah, dan Syarifuddin Norman. Bahwa meskipun 2 orang komisioner KIP Gaya Luwes atas nama Syarul Husna dan Hidayat Syah telah hadir dalam rapat pleno tersebut melalui fasilitas Zoom meeting, akan tetapi kehadiran melalui Zoom meeting tersebut tidak membatalkan keabsahan kehadiran 2 komisioner dimaksud dalam rapat pleno tertutup KIP Gaya Luwes. Oleh karena itu, seluruh keputusan yang diambil dalam rapat pleno dimaksud adalah sah secara hukum, termasuk keputusan yang didasarkan pada pengambilan suara voting mengenai status pemohon di mana terdapat 4 orang komisioner yang menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat atau TMS, sedangkan hanya 1 komisioner yang menyatakan pemohon memenuhi syarat atau MS. Untuk selengkapnya, sikap 5 orang komisioner dari KIP Gaya Luwes adalah sebagai berikut. Dianggap dibacakan bahwa tidak adanya tanda tangan 2 orang komisioner atas nama Syarul Husna dan Hidayat Syah pada kolom tanda tangan pada berita acara 134/2024, melainkan ditulis dengan frasa. Zoom meeting tidak membatalkan keabsahan dari berita acara tersebut. Penulisan frasa Zoom meeting pada kolom tanda tangan menunjukkan adanya transparansi bahwa kehadiran 2 orang komisioner atas nama Syarul Husna dan Hidayat Syah dalam rapat pleno tertutup tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Gaya Luwes tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 dilaksanakan melalui fasilitas Zoom meeting. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luwes telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kolektif kolegial yang dihadiri oleh seluruh anggota komisioner KIP Kabupaten Gaya Luwes, di mana keputusan atas rapat tersebut telah dituangkan dalam berita acara 134 tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bakal pasangan calon atas nama Said Sani dan Saini serta bakal pasangan calon atas nama Suhaidi dan Hamaliki ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luwes tahun 2024. Bakal pasangan calon perseorangan atas nama Ismail dan Muhammad Ridha Syahputra dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh 4 orang komisioner KIP Kabupaten Gaya Luwes dan 1 orang komisioner menyatakan memenuhi syarat. Bahwa keputusan termohon mengenai status pemohon tidak memenuhi syarat yang diputuskan dalam rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luwes dengan hasil 4 orang komisioner menyatakan tidak memenuhi syarat dan 1 orang komisioner menyatakan memenuhi syarat menunjukkan bahwa keputusan dimaksud bukan merupakan tindakan termohon secara pribadi sebagaimana dalil pemohon pada lembar ke-6 permohonannya, tetapi keputusan tersebut merupakan keputusan kelembagaan yang dibuat secara kolektif kolegial. Izin kepada majelis musyawarah untuk selanjutnya dia akan disampaikan oleh rekan kami. Terima kasih. Terima kasih majelis hakim. Selanjutnya, bahwa dari pemohon yang menyatakan bahwa pemohon dihambat haknya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luwes sehingga terhambatlah seluruh proses dan tahapan-tahapan pilkada Kabupaten Gaya Luwes terhadap pemohon, seperti pemohon tidak bisa mengikuti pembukaan rekening dana kampanye, tidak bisa mengikuti pencalonan nomor urut, tidak bisa mengikuti penyampaian visi dan misi serta tahapan lainnya adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Keputusan termohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat bukanlah merupakan sikap pribadi karena adanya kepentingan pribadi, akan tetapi merupakan sikap kelembagaan yang didasarkan atas fakta hukum berdasarkan hasil penelitian administrasi persyaratan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luwes yang dilakukan sesuai prinsip kolektif kolegial dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU Pilkada. Putusan Mahkamah Konstitusi, Kadin Aceh, PKPU Pencalonan dan keputusan KPU RI
Kemendagri nomor 1229 tahun 2024 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang selanjutnya disebut SK 1229 dari 2024. Keputusan termohon dimaksud justru menunjukkan bahwa termohon telah taat hukum apabila benar termohon telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam memutuskan status pemohon, tentunya pengawas Liga Luas yang selama ini mengawasi pelaksanaan pendaftaran, penelitian administrasi persyaratan calon, dan penetapan pasangan calon sudah menyatakan adanya pelanggaran atau rekomendasi kepada termohon pada waktu termohon dituduh melakukan pelanggaran. Akan tetapi, sampai dengan saat ini tidak ada satupun rekomendasi dari Panwasli Gaya Luas kepada termohon mengenai proses pengambilan keputusan termohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luas tahun 2024. Bahwa dari pemohon yang merujuk kepada ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Putusan MK nomor 4 tahun 2009, Putusan MK nomor 42 tahun 2015 berkaitan dengan hak mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pilkada, sehingga pemohon menurut termohon seolah-olah menghilangkan hak pemohon untuk dipilih adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa termohon sangat menghormati itikat baik pemohon untuk ikut serta dalam proses pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luas tahun 2024. Termohon memahami Indonesia sebagai negara hukum wajib menghormati, melindungi, menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak pemohon untuk dipilih sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luas tahun 2024. Ketentuan pasal 28D ayat 3 Undang-Undang 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam hal ini kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan publik yang dilaksanakan sebab melalui penyelenggaraan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gaya Luas tahun 2024. Bahwa namun demikian dalam menjalankan hak dan kebebasannya tersebut, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana diamanatkan dan dijamin dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa berkaitan dengan prinsip hak politik untuk dipilih dan pembatasannya sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK nomor 56 tahun 2019 menyatakan bahwa pada hakikatnya demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, melainkan lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan, yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan. Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara inheren terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan, yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat. Dalam konteks inilah rule of law berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi mogokrasi atau oxlokrasi, sebagaimana sejak masa Yunani Purba telah dikhawatirkan diantaranya oleh Polybius. Bahwa berkenaan dengan aturan hukum atau rule of law terkait dengan kualifikasi atau persyaratan untuk kontestasi pemilihan kepala daerah dapat dilihat dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G UU Pilkada yang pada pokoknya mengatur bahwa calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota harus memenuhi persyaratan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau bagi mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Terhadap ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah melakukan uji materi sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 tahun 2019 dengan memutuskan bahwa ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pilkada selengkapnya adalah sebagai berikut. Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf G, tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rejim yang sedang berkuasa.
bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual, tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan, propriety, kesalehan, fairness, kewajaran, fairness, termasuk akal, reasonableness, dan keadilan, justice. Antara lain, karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apapun terhadapnya. Bahwa norma hukum ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang Pilkada sebagaimana telah diubah dengan putusan MK nomor 56 tahun 2019 telah diterapkan dalam ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU pencalonan yang berbunyi sebagai berikut. Ayat 2, calon gubernur dan calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperlakukan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Bahwa sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gairus tahun 2024, termohon terikat untuk mematuhi ketentuan persyaratan calon bupati dan wakil bupati sebagaimana diatur dalam PKPU pencalonan, serta mematuhi pedoman teknis pendaftaran penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon sebagaimana diatur dalam SK 1229 tahun 2024. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F PKPU pencalonan dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Bakal calon bupati yang tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. B. Bukan calon yang kecuali terhadap tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik. C. Bakal calon yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan secara jujur dan terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. D. Bakal calon yang bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. E. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf D tersebut di atas bersifat kumulatif. Bahwa terkait dengan pengaturan bagi mantan terpidana, pasal 22 PKPU pencalonan mengatur bahwa calon dengan status mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf F harus menyerahkan A. Surat dari pimpinan redaksi media massa harian lokal sesuai daerah calon yang bersangkutan mencalonkan diri dan atau nasional yang terverifikasi pada Dewan Pers yang menerangkan bahwa calon telah secara jujur atau terbuka mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya dengan disertai buktinya. B. Surat keterangan dari kepala lembaga permasyarakatan, kepala rumah tahanan dan atau kepala balai permasyarakatan yang menerangkan bahwa calon yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan asasi manusia. C. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan D. Surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tindakan termohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Gairus tahun 2024 yang memutuskan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat karena suket Bapas Medan hanya menerangkan bahwa Ismail bin Deli tidak pernah mengulangi tindak pidana atau residivis di wilayah kerja Bapas K1 Medan yang hanya meliputi jurisdiksi wilayah kerja Bapas K1 Medan tidak bisa menjangkau wilayah hukum di luar wilayah kerja Bapas K1 Medan. Padahal calon bupati bernama Ismail pernah melakukan tindak pidana narkotika pada wilayah hukum Kabupaten Gairus, Provinsi Aceh yang berada di luar jurisdiksi Bapas K1 Medan. Oleh karena itu, tuduhan pemohon yang menyatakan pemohon seolah-olah hendak menghambat hak pemilihan pemohon untuk dipilih sebagai bakal calon bupati
dan Wakil Bupati Jaya Luhur tahun 2004 adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, dan oleh karenanya harus dikesampingkan atau ditolak. Bahwa penuntut umum tegaskan tindakan-tindakan termohon sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Jaya Luhur tahun 2004 dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi persyaratan calon dan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jaya Luhur tahun 2004 telah sesuai dengan Konon Aceh pencalonan dan SK Aceh pedoman teknis pencalonan, sehingga tidak ada pertentangan antara ketentuan pada Undang-Undang Pilkada, PKPU pencalonan dan SK 129/2024 dengan ketentuan yang berlaku khusus dalam wilayah provinsi Aceh seperti Kanon Aceh pencalonan dan SK Aceh pedoman teknis pencalonan. Dalil pemohon yang seolah-olah bertentangan antara Undang-Undang Pilkada, PKPU pencalonan dan SK 1229 sebagai ketentuan yang bersifat umum dan dengan Kanon Aceh pencalonan dan SK Aceh pedoman teknis pencalonan adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum, karena pemohon tidak menjelaskan ketentuan mana yang dianggap saling bertentangan. Apalagi pemohon tidak pernah menguraikan dengan jelas di mana tindakan termohon yang dianggap melanggar ketentuan dalam Konon Aceh pencalonan dan SK Aceh pedoman teknis pencalonan. Dengan demikian, dalil pemohon yang merujuk pada asas leg spesialis derogat leg generalis, ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Bahwa dalil pemohon yang menuduh bahwa objek sengketa berupa SK 62 ternyata tidak membuat putusan Aceh nomor 29 tahun 2024 tentang pedoman teknis calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena pada waktu BA 134 dan SK 62 ditandatangani pada tanggal 22 September 2024, termohon belum mengetahui adanya SK Aceh 29/2024 yang diterbitkan pada hari yang sama tanggal 22 September 2024. Hal ini tidak membatalkan keseluruhan proses penelitian administrasi pesertaan calon yang dilakukan sebelum terbitnya SK Aceh nomor 29. Pada bagian mengingat SK 62, termohon sudah mencantumkan putusan KIP Aceh nomor 17 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, sehingga sekalipun termohon tidak mencantumkan SK KIP Aceh 29 tidak membatalkan keabsahan SK 62 yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, dalil pemohon mengenai hal ini harus selalu dikesampingkan atau ditolak. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, seluruh dalil pemohon dalam permohonannya harus selalu dikesampingkan, sehingga permohonan pemohon harus ditolak seluruhnya. Itu majelis berhitung akan kami membaca. Itu berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada panitia pengawas pemilihan Dewas untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau apabila panitia pengawasan pemilihan Kabupaten Jaya Luhur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex Aquo et Bono. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada yang mau diperjelas lagi dari pokok permohonan? Pokok termohon? Cukup ya, boleh. Baik, terima kasih. Dalam hal terdapat tambahan atau pengurangan dalam uraian materi permohonan, Ketua Majelis Musyawarah memastikan pemohon tersebut adalah sudah diparang, dan dalam hal pokok permohonan pemohon dan termohon perlu dilakukan perbaikan, kita akan berikan kesempatan. Itu kita sudah tanya tadi, silakan. Yang penting jangan mengubah pokok permohonan. Selanjutnya kepada saudara Kip, semua ucapan yang disampaikan oleh kuasa hukum itu ucapan Kip Kabupaten Jaya Luhur. Selanjutnya, mohon dalam PSP 1 berkaitan dengan alamat daripada kuasa hukum dilakukan kebetulan. PSP 7 dan mana-mana saja yang perlu dilakukan perbaikan, silakan jumpa dengan sekretaris nanti setelah sidang musyawarah ini, sebelum kita meminta alat bukti. Sebelumnya saya mau tanya ke Kip, saudara Kip, mohon dijawab langsung atau oleh kuasa hukumnya.
apakah di dalam pengawasan Panwasli Kabupaten Kalimas mengawasi langsung atau melekat dalam pemeriksaan administrasi pencalonan? Izin menyampaikan, kami melihat dalam pelaksanaan pengawasan memang diawasi selalu. Kemudian walaupun ada yang terlewatkan atau tersalahkan, belum ada kami terima teguran secara tertulis. Tapi kalau teguran secara lisan, ada beberapa hal yang mungkin kami tidak mengingatnya. Jadi dengan demikian kami selalu dalam pengawasan, kecuali secara teguran tertulis. Itu sampai saat ini saya belum mendapatkannya. Baik, kami paham yang saudara maksud. Yang saya tanyakan, apakah di dalam pencalonan pemeriksaan administrasi dimaknai di dalam peraturan KPU ataupun itu kanun, pengawas pemilu mengawasi secara melekat atau langsung? Ya, mengawasi secara melekat dan langsung. Baik. Perlu kami jelaskan, di dalam pengawasan pemeriksaan administrasi pengawas pemilu tidak boleh dilibatkan karena itu bersifat tertutup dan diperlindungkan atas internalnya di Kabupaten Kalimas. Baik. Kepada pemohon terkait dengan jawaban, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ke kami untuk termohon. Kami ingin tanya, keputusan MK nomor 56 garis miring 2019 yang dimuat berkali-kali pada poin 35, 36, 37, 38 yang menjadikan rujukan termohon bahwa di situ ada tentang tindak kejahatan berulang-ulang berkali-kali. Saya lihat di dalam keputusan MK, kalau menurut saya nomor 56 tidak ada yang langsung tulisannya nomor 56 garis miring 2019. Itu berkali-kali dibuat oleh pemohon. Yang ada, karena yang ada nomor 56 garis miring PU strip 17 Romawi garis miring 2019. Kalau belum punya buku ini juga bisa beli nanti. Kami juga ada mendapat kompilasi undang-undang tentang pemilihan gubernur. Sama Pak Mas mungkin sudah beli. Di sana jelas disebut nomor 56 garing PU strip 18 Romawi garing 2019. Yang saudara maksud apakah seperti yang saya bacakan atau hanya nomor 56 2019? Itu satu. Kedua, pada poin 38 saya baca SK nomor 62 2024 sudah benar dengan dasar walaupun tidak dimuat Juknis Kit Aceh nomor 29 tahun 2024 menurut termohon sudah legal sah karena katanya ada memuat Juknis nomor 17 sebelum ada perubahan dengan alasannya katanya bahwa Juknis nomor 29 2024 pada saat tanggal 22 September 2024 pada saat penetapan pada saat kawan-kawan dari termohon melakukan pleno tertutup Juknis tersebut belum
Sudah. Silakan dijawab. Izin Pak Ketua Majelis. Ini memang agendanya permohonan jawaban. Pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi pertanyaan oleh pemohon telah ada dalam jawaban kami keep goals. Artinya kami tetap pada jawaban kita. Terima kasih. Tidak perlu dijawab. Karena sudah ada di dalam jawaban kita. Baik. Termohon Ketua Gayus, ada yang mau diperjelas lagi? Kami kira apa yang disampaikan oleh kuasa hukum bagi kami itu sudah cukup. Terima kasih. Baik. Masih ada yang perlu ditanyakan oleh pemohon? Masih ada yang Silakan. Menyangkut dengan BA 134 poin 2 poin kenapa? poin jawabannya di BA 18 BA 34 poin 20 yang dikatakan itu tidak cacat hukum karena ada tanda tangan zometik. Tidak muat dasarnya. Zometik itu apakah tanda tangan dalam aturan negara Republik Indonesia yang bisa dijadikan sebagai dasar kalau ada seseorang tidak menandatangani berita acara, lalu cukup ditulis Zoom meeting sebagai ganti tanda tangan. Apakah itu menurut termohon sudah diatur dalam undang-undang berapa pasal berapa? Terima kasih. Baik, dalam BA 134 berkaitan dengan pelaksanaan Zoom meeting sebelum ditetapkannya SK bagi pemohon merasa cacat hukum. Untuk itu, silakan kepada termohon untuk memberikan penjelasan kalau memang boleh peraturannya berapa, pasalnya berapa. Nanti kalau memang itu ada akan kita lihat di alat bukti. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Sebagaimana kami sampaikan di awal, kami tetap pada pokok jawaban yang kita tulis di dalam jawaban kami. Kalau toh memang ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak pemohon, silakan, nanti kan ada agenda berikutnya pembuktian. Silakan berikan situ saja. Terima kasih yang mulia. Baik. Perlu kami sampaikan agenda hari ini sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2020 bahwa dalam hal penyelesaian sengketa berkaitan dengan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan ada beberapa tahapan. Pertama, pembacaan pemohon dan termohon. Pertanyaan dari pemohon kepada termohon. Setelah itu, pertanyaan dari termohon kepada pemohon. Ini kita berikan kesempatan hari ini. Besok akan kita laksanakan pemeriksaan alat bukti. Ini aturan yang menyampaikan yang wajib kami laksanakan. Untuk itu, Masih ada pertanyaan yang boleh? izin sebentar, karena kita juga selaku manusia tentu punya energi terbatas. Ini masih berlanjut. Nanti pertanyaan dari pemohon kepada termohon akan kami berikan waktu. Tadinya sudah menggunakan waktu sekitar beberapa menit. Nanti akan kami potong. Kami akan musyawarah jam berapa kita masuk. Artinya jam berapa kita kembali ke musyawarah ini. Dan hari ini
juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya kepada pemohon. Setelah itu kami yang akan menggali berkaitan dengan permohonan pemohon dan jawaban pemohon. Bisa dipahami? Baik, kami musyawarah dulu. Kita akan selesai kita setelah kami lakukan musyawarah dengan pimpinan majelis lainnya untuk menambah energi kita sekaligus sholat juga bagi kawan-kawan pemohon dan termohon untuk mempreskan pemikiran. Dengan ini kita skor sampai jam 14.00. Demikian. Baik, jam 14.00 akan kita lanjutkan dengan agenda pertanyaan pemohon kepada termohon, pertanyaan termohon kepada pemohon, serta jawaban kami akan kembali dari kedua belah pihak. Waktu kita skor sampai jam 14.00. Kepada hadirin pemohon dan termohon yang akan berdiri pada majelis dan anggota majelis akan memasuki ruangan.